Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasetyo Utomo, NIM 2019 12199, kelas pengauditan 4D. Siapa sih Enron itu? Enron merupakan hasil dari merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas dan Internet. Merger ini dilakukan oleh pebisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Pada awal tahun 1990-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan Enron untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Kesuksesan ini menempatkan Enron sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992 dengan memiliki kontrak senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia, termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Kronologi kasus Enron. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai 2 miliar dolar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Resources, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam secara listrik. Pendapatan meningkat drastis dari 2 miliar menjadi 7 miliar dolar dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 menjadi 2.000 orang. Tidak cukup dengan prestasi tersebut, Enron membentuk pula Enron Online atau EOL pada bulan Oktober 1999. EOL merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Dalam sekejap, EOL berhasil melaksanakan transaksi senilai 335 miliar dolar pada tahun 2000. Pada Januari 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Enron membiayai ratusan juta dolar guna melakukan program ini. Walaupun keuntungan belum nampak, namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 dolar, bahkan meningkat menjadi 90,56 dolar, sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai one of the most admired and innovative companies in the world, atau perusahaan Amerika yang paling inovatif. Selama 6 tahun berturut-turut, Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapnya bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutan pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian, pada 2 Desember di AS, Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. KAP Arthur Andersen. Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik The Big Six yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Enron Corp. Tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan Enron, KAP Andersen telah melakukan tindakan yang tidak etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Anderson, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur.
Di sini Anderson telah ingkar dari sikap profesionalisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan knowledge and recklessly, yaitu menerbitkan laporan audit yang salah dan menyesatkan. Dampak kecurangan Enron terhadap profesi akuntan. Pertama, profesi akuntan publik saat ini sedang mendapatkan sorotan tajam bahkan sinis dari masyarakat umum akibat terjadinya skandal-skandal besar di negara-negara maju seperti AS, yaitu kasus Enron and WorldCom. 2. Akibat kasus-kasus tersebut kini kredibilitas akuntan publik menjadi jatuh, terutama disebabkan oleh keterlibatan Arthur Andersen, salah satu KAP terbesar di dunia di dalam skandal tersebut. 3. Akuntan publik tidak lagi dipandang sebagai profesi yang unik, melainkan sebagai industri yang tidak lepas dari kepentingan bisnis yang sempit. 4. Fenomena ini telah mendorong berbagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Berdasarkan kronologi dan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus Enron, dapat disimpulkan bahwa segala kecurangan yang terjadi di dalam suatu bisnis adalah sesuatu yang sulit untuk ditutupi. Meskipun dalam beberapa hal tampaknya dapat diatasi oleh manajemen Enron, namun pada akhirnya kasus tersebut terungkap oleh publik. Bahkan segala sesuatu yang ditutupi tersebut pada akhirnya menjadi kasus yang terus menggelinding hingga bangkrutnya institusi bisnis tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.